على آلائك العظيمة حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وأعطيت لنا أفضل شهرك وهو شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh as-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-9 atau 8? 8 ya. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini berupa puasa, sholat tarawih, sholat malam, bacaan Al-Quran, infak sedekah, dan amal-amal soleh yang lain semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyayangi kita lagi, memanjangkan umur kita minimal sampai selesai bulan Ramadan ya. Kalau selesai bulan Ramadan kita dipanggil oleh Allah, Masya Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan pengharapan ampunan Allah, diampunkan semua dosanya. Sedikit aja mukadimah terkait puasa ini, karena kajian kita saya tanya kepada Mas Taufik, melanjutkan saja Ustadz tentang akidah baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan puasa kita tuh hikmah utamanya apa? Hikmahnya supaya kita dijadikan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Setelah itu hikmahnya lagi apa? Jadi orang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang disediakan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa maka disediakanlah amal-amal perbuatan istilahnya yang pahalanya banyak. Sebab orang bertakwa kok pahalanya sedikit. Walaupun amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Maka di bulan Ramadan itu amalan-amalan kita dilipat gandakan. Yang sunnah dilipat gandakan sampai 70 kali. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Jadi istilahnya kalau kita itu lulus, nilainya itu excellent gitu. Nilainya itu apa? Mumtaz. Nilainya itu bagus sekali. Lulus kok nilainya pas-pasan. Enggak enak kan? Lulusnya di sini itu masuk surga. Masuk surga pantas nih amalnya banyak nih. Nah, begitu. Kemudian terakhir sekali untuk menunjukkan bahwa Allah berkehendak kita memasukkan ke dalam surga, yaitu Allah sediakan pintunya khusus. Jadi orang yang berpuasa itu sediakan pintu khusus, dipastikan masuk surga. Nah, ini sekedar dari mukadimah, karena ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Yang kedua, Pak Ustadz ini minta maaf. Pada bulan yang lalu itu
kajiannya itu surat Yasin. Jadi saya sampai di rumah itu ini sebetulnya di Masjid Al-Ikhlas sebelah sana itu sebelah sana ya, Masjid Al-Ikhlas Jatisari yang Auri itu. Itu saya di situ mengajar tafsir surat Yasin. Sampai di rumah makanya saya bingung kok saya ngajar surat Yasin. Jadi minta maaf ya. Minta maaf, tapi sama-sama Al-Qur'an juga lah ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah Ustaz tidak lupa ya, kajian akidah sampai dengan beriman kepada hal yang gaib ya, beriman kepada hari kiamat. Iman kepada Allah sudah, kepada malaikat sudah, kepada kitab Allah sudah, kepada rasul-rasul Allah sudah. Dan ini beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat dan yang seterusnya sampai surga dan neraka. Baik, yaitu sampai sifat-sifat penghuni surga dan kenikmatannya ya. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada penduduk surga itu, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, surat Qaf. Bagi mereka penduduk surga itu apa saja yang diinginkan ya. Apa saja yang diinginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani. Kenikmatan jasmani ya makan, minum, bermain sepuasnya sampai puas. Kenikmatan rohani ya kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia dan lain sebagainya. Nah, ini diantara kenikmatan jasmani yang Allah janjikan tuh, walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di dalam surga itu, bagi penduduk-penduduknya istri-istri yang disucikan dan mereka kekal di dalam surga ya. Di antara sifat wanita surga, akhlak dan tubuh mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam firman Allah surat Ar-Rahman, hurum maqsuratum fil khiyam ya. Mereka itu adalah para bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah surga. Lam yatmishunna insun walajan, yang tidak pernah disentuh oleh jin, bangsa jin dan bangsa setan. Itulah bidadari ya. Karena kita kan laki-laki ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang banyak. Kalau di dunia ini paling banyak yang mampu saja ya. 4 gitu yang mampu. Kayaknya di sini ini orang-orang yang tidak mampu semua ini kayaknya. Sabar Pak, nanti di surga Allah kasih sampai sepuas-puasnya bidadari. Di dunia ini kalau kita beli makanan dibungkus dengan yang tidak dibungkus mesti menarik dan suka yang dibungkus ya. Kita beli misalkan lemper gitu kan. Lemper yang enggak dibungkus itu kan kena lalat lah, kena angin, kena debu gitu kan, kotor, mungkin dari pegang-pegang orang. Tapi ketika masih dibungkus masih bagus, begitulah istilahnya ya. Makanan aja seperti itu. Bidadari begitu, tidak pernah disentuh. Dari mana? Dari apa bidadari itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan bidadari dari jari kakinya hingga kedua lututnya, dari za'faron. Sebangsa jenis parfum ya. Sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik ya, parfum. Sedangkan dari dada hingga leher diciptakan dari ambar yang berwarna abu-abu, dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih ya. Jadi itu belum itu ya. Bentar. Nah ini bidadarinya nih, masih kecil, bidadarinya masih kecil. Kalau yang gede-gede nanti pada kurang pahala puasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta ya. Maha Pencipta. Manusia itu diciptakan dari tanah asalnya. Bangsa jin diciptakan dari lidah api.
Bangsa malaikat diciptakan dari cahaya, kayak begini di cahaya ini. Nah, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bidadari, nah ini tadi bukan dari cahaya, bukan dari tanah, bukan dari api, tapi dari sebangsa minyak wangi, ya. Minyak wanginya aja harum. Itulah bidadari surga. Fihinna qasiratu tarf lam yatmisgunna insun qablahum wala jan. Nah, ini bidadari dunia ini ya. Fotonya putih-putih ya, nggak kelihatan mukanya, lagi sholat ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nanti di akhirat, di surga ya, dia derajatnya lebih tinggi daripada bidadari ya. Jadi istri-istri bapak yang di dunia itu, di akhirat dia jadi ratunya bidadari di rumah itu. Apa yang menyebabkan mereka, istri-istri kita mempunyai kelebihan daripada bidadari walaupun diciptakan seperti itu? Kelebihannya karena istri-istri kita itu beribadah, ya, beribadah itu yang melebihkan. Sholat, puasa, zakat, taat pada suami. Sementara bidadari itu dia tidak ada unsur ibadah, dia memang diciptakan langsung. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bidadari itu nggak melalui ada perkawinan, pernikahan di surga enggak. Allah ciptakan langsung, ya, kayak manusia buat produk-produk itu, buat mobil langsung cetak, diproduksi berapa puluh ribu begitu ya. Atau buat kalau dekat bidadari buat boneka gitu kan, buat boneka berapa ratus ribu keluar dari pabriknya gitu kan, manusia bisa ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bidadari begitu langsung ya. Ciptakan bidadari ini langsung letakkan di sana, dan masing-masing bidadari itu sudah ada pasangannya di dunia, dia tahu pasangannya di dunia. Maka kalau dia istrinya di dunia itu marah dengan suaminya, dia ancam aja, hati-hati ya, lu tuh cuma sebentar aja di dunia, ntar dia meninggal dunia sudah jadi milikku. Nah, itu ada hadisnya seperti itu. Di antara sifat bidadari ini surat Ar-Rahman ya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seolah-olah mereka itu atau seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan ya. Marjan bukan marjan minuman sirup, itu bukan ya. Itu ngambil nama sifat bidadari aja. Yakut itu sebangsa permata yang indah, yang menarik, yang luar biasa. Yakut wal marjan. Yang dimaksudkan bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. Masya Allah, begitulah sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat bidadari lagi atau penduduk surga, usia mereka sebaya. Ya, usia mereka sebaya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, mafaza. Di surat An-Naba yang baru saja Ustadz baca di sholat subuh. Jadi orang-orang bertakwa itu mendapatkan kesuksesan, ya, mafaza. Apa kesuksesan mereka di surga itu? Hadaiqa wa a'naba. Mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur, ya. Buah anggur. Jadi yang di dunia ini hari ini rumah aja barangkali ya masih belum punya begitu ya. Kalaupun bayar KPR atau bayar cicilan belum selesai gitu ya. Nanti di surga disebut hadaik itu bukan hanya dapat kebun-kebun tapi dapat juga istana-istana begitu ya, istana yang ada kebun-kebunnya. Wa a'naba dan buah anggur. Bukan buah anggur saja, yang lain enggak. Ini menunjukkan salah satu contoh mendapatkan rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Wa kawaiba atroba dan wanita-wanita yang sebaya. Yang sebaya. Artinya umurnya ya 20-an tahun begitu ya, sebaya. Mereka diciptakan Allah sebagai gadis
Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu dengan langsung. Nah, tadi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah Allah kalau berkehendak. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah, ini cukup kayaknya nih terkait dengan sifat penghuni surga, nikmat-nikmat hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang beriman bertakwa. Ya, semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makanan dan minuman penduduk surga? Wah, Ustadz ini baru sahur kita. Baru sahur dan cerita makanan ini ya. Di dalam surga seseorang makan dan minum bebas sekehendaknya sesuai selera ya. Sepuasnya. Ada dalam asar itu orang duduk di surga 70 tahun makan minum enggak akan bosan ya. Enggak akan bosan. Karena makan dan minum itu tidak menjadi kotoran yang kita minta maaf setelah makan minum mungkin 3 jam 4 jam ya, kita udah ke kamar mandi, ke toilet ya. Di sana tidak ada, nggak ada toilet di sana. Kalau ada kasihan wildanun mukhalladun, kasihan membersihkan tinja, kasihan malaikat ya, nggak ada di sana. Semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minuman itu keluar menjadi keringat yang harum ya, dan sebangsa gas begitu keringat lah ya pokoknya. Makanan apa saja semuanya itu diolah di dalam perut itu keluar menjadi gas yang harum ya. Kok bisa? Bisa saja. Allah itu Maha berkehendak. Di dunia aja ada ya. Kalau zaman Nabi dulu memang nggak ada contohnya di dunia kita hidup ini ada. Minum tapi nggak keluar juga airnya, sisanya nggak ada. Motor-motor Bapak, mobil-mobil Bapak itu kasih apa itu? Kasih bensin kan? Kasih bensin. Kalau full tank berapa? 40 liter, 30 liter. Enggak ada yang keluar tuh bensinnya. Padahal diisi terus. Diproses jadi apa? Diproses, dibakar, pengapian, jadi gas kan keluarnya. Di knalpot tuh. Wah, itu berapa tahun Bapak punya mobil? Mungkin Bapak punya mobil 10 tahun, 15 tahun. Enggak pernah ada ceritanya diisi bensin, keluarnya bensin lagi. Betul enggak? Betul? Jangan ragu-ragu, betul. Ini di dunia bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan pemrosesan di perutnya lebih canggih ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang berdebat zaman Khilafah Bani Umayyah, ada orang ateis. Orang ateis itu orang-orang Romawi itu penyembah bintang, ateis, enggak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa diindra, dia enggak percaya dia. Masa katanya di surga itu orang makan, minum tapi enggak BAB, enggak buang, enggak pipis katanya. Itu enggak mungkin katanya. Dia bilang, kenapa enggak mungkin? Kamu aja di dunia sudah merasakan. Kapan katanya? Lah kamu 9 bulan di perut ibu kamu itu makan, minum. Enggak ada kamu BAB. 9 bulan loh kamu itu. Makan, minum, dikasih saripati terus. Minum enggak, buang air enggak kamu di dalam itu enggak. Tapi ketika kamu keluar aja ke dunia, udah keluar tuh kuning-kuning. Pipis gitu kan. Orang tuanya seneng, alhamdulillah. Anakku sehat, sempurna, ada alat untuk pembuangannya. Akhirnya diem dia. Nah begitulah di surga itu, walaupun makan minum puas kita. Sudah makan lagi. Alhamdulillah makan lagi ya. Nah kalau kita boro-boro setengah jam walaupun makanannya banyak, udah nggak kuat kita. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thairim mimma yashtahun ya. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan ya. Ternyata daging-daging burung ini ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya kan daging burung itu burung ya ayam, burung merpati, burung puyuh ya. Walah mitairim mimma yastahun wa hurin ain.
dan juga bidadari. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Ya. Apa saja yang memuaskan hati kita itu apa saja. Melihat sesuatu yang indah, ya, melihat sesuatu yang indah, pemandangan gitu kan segar gitu. Ya sekali-kali kalau punya rezeki kita wisata gitu kan, nanti halal bihalal gitu kan dengan istri anak-anak kemana, mungkin ke pantai, mungkin ke pegunungan ya, lihat pemandangan ya yang indah supaya segar hati kita, mata kita jadi segar ya. Jadi terpenuhi apa yang diinginkan oleh hati itu terpenuhi dan sedap di padang mata dan kamu kekal di dalamnya. Wa taladzul a'yun wa antum fiha. Jadi nafsu, keinginan kita terpuaskan dan apa yang indah dilihat mata itu juga terpuaskan ya. Kalau kita di dunia ini kan nggak puas, banyak nggak puas, dibatasi kita di dunia ini. Ya. Makanya di hadis Nabi itu disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Itu hadisnya sahih. Apa Pak? Jangan tidur nih, dengar nih. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini pada dasarnya penjaranya orang-orang yang beriman. Dan surganya orang-orang kafir. Surganya orang-orang kafir. Bagaimana enggak dipenjara? Ya. Keinginan kita di dunia ini semua dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir keinginannya silahkan apa saja. Dulu ada nenek ya, nenek datang kepada cucu Nabi Hasan Husain. Itu kakek kamu ngomong katanya surga itu dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Nyatanya enggak. Sekarang kamu makan enak, lebih bagus pakaian kamu. Sementara saya ini orang kafir Yahudi tua, hidupku susah seperti ini katanya. Dijawab bagaimana? Nek, kamu itu sekarang masih di surga. Nanti kalau kamu di akhirat nggak akan nikmat seperti ini walaupun kamu miskin, kamu nggak disiksa, kamu nggak dibakar, kamu nggak kelaparan, kamu nggak jerit-jerit. Itu surga. Nanti kalau kamu di akhirat dimasukin neraka. Nah, sementara kami ini apa yang kami inginkan ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makan saja walaupun kita punya harta triliunan gitu ya, ya. Kalau kayaknya jamaah sih belum ada yang triliunan lah ya. Miliaran mungkin ya, miliaran ya. Yang kita makan apa? 1 piring. Tadi sahur berapa? Ada nggak 3 piring? Nggak ada. Dibatasi perut kita, nggak bisa walaupun banyak. Punya istri, batasin paling banyak 4 gitu kan. Mau makan ini, ada halal, ada haram. Nah, itu maksudnya sijnul mukmin. Maksudnya adalah penjara. Nah, ya, siapa yang tahan? Karena memang dunia ini adalah tempat ujian, tempat beramal dan tempat ujian. Di akhirat tempat hasil amal, ya. Di akhirat kelak nggak ada puasa lagi, nggak ada sholat lagi, nggak ada capek-capek, terus senang-senang kita. Ini makan dan minum, ya. Suasana makan dan minum nih ya. Muttaqiina ala fursim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Nah, ini kan makanan di dunia aja ya. Biar deket-deket lah begitu. Walaupun berbukanya masih lama ya. Jangan sampai terpengaruh dengan gambar makanan ya. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi duduk di sini buah-buahan tinggal begini aja. Nah, kalau kita kan harus pakai genter. Kalau orang Jawa bilang genter. Ya, ngambil, kadang-kadang harus naik tinggi gitu kan, nunggu. Nah, kalau di surga buah-buahan tinggal aja ngambil apa yang kita inginkan. Makannya bertelekan bareng-bareng ya. Karena setiap penduduk surga itu adalah raja. Setiap penduduk surga adalah raja. Pelanggannya ratusan, ribuan ya.
Nah, inilah. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah tuh. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Aduh, lihat jus ini sudah kayak mau berbuka aja kita ya. Nah, ini luar biasa. Kulu wasrobu, makan dan minum, makan dan minum. Hanian, ya, kesenangan, sepuas-puasnya dengan sebab amal-amal kita. Oleh karena itu, nanti puasa Al-Quran ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Quran yakul ay Rabbi wasyam yakul. Puasa yang kita lakukan itu kan ay Rabbi mana'tut ta'ama wasyahawata fin nahari fasafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menahan dia untuk tidak makan, tidak minum, mengikuti syahwatnya di siang hari. Fasafi'ni fihi, berilah aku syafaat. Fayusfa'ani, maka puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Nah, nanti di surga makan minum sepuasnya, ya, dengan amal kita. Ya. Jadi minuman-minuman penduduk surga itu bermacam-macam, ya. Di dunia saja macam-macam minumannya. Tapi ini diceritakan sebagiannya saja. Sebagiannya. Di antara minuman penduduk surga ini ternyata ada jahe. Ya, minuman air jahe. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Makanya jahe itu banyak manfaatnya ya, kalau dari kesehatan ya, masuk angin gitu ya, minum jahe badan enak jadi hangat begitu ya, kedinginan jadi hangat. Masak-masak kalau pakai jahe juga enak ya, ibu-ibu nih yang tahu nih, masak rendang, masak apa namanya dan lain sebagainya lah ya dari jahe. Ada zanzabil namanya zanzabila, ainan fiha tusamma salsabila. Sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik makanan maupun minuman, ya, itu ternyata kalau di dunia banyak sekali manfaatnya untuk diambil pengajaran. Seperti apa namanya susu. Mimbaini damin wa farsin labanan kholison sa'ighol lisyaribin. Susu itu keluar antara darah dan kotoran. Mimbaini damin wa farsin. Tapi bisa keluar minuman yang putih, kholis, bersih, dan sya'ighol lisyaribin. Lezat bagi orang-orang yang minum, menyehatkan. Itu susu. Itu salah satu keajaiban yang luar biasa itu. Bagaimana keluar. Ya. Coba Bapak, padahal kalau kita lihat ya ciptaan Allah itu, ya, apa namanya kambing kita atau sapi-sapi kita itu makanannya apa Pak? Rumput ya? Makanannya apa? Rumput padahal. Rumput dengan air. Diproses di dalam perut. Bisa keluar susu. Coba bapak-bapak secanggih sepinter apapun, kasih rumput sama air, keluar susu enggak? Enggak ada di dunia ini. Ada pabrik susu buatnya dari rumput dan air, nggak ada. Walaupun rumputnya bagus-bagus ya, rumput gajah atau apa itu, suruh proses. Padahal manusia kan pinter, canggih itu. Suruh buat proses. Bisa nggak jadi susu? Nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya rumput. Ya. Kemudian minum, udah itu. Jadi keluar susu yang enak sekali. Subhanallah. Inilah tanda-tanda Allah Maha Pencipta, tidak ada tandingannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau menciptakan sesuatu karena untuk semua makhluknya juga luar biasa, ya. Contoh misalkan telur gitu kan. Kalau manusia mau membuat itu kan mesti satu pabrik ya. Enggak ada pabriknya banyak kecil-kecil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kan untuk hambanya, pabrik telur mana? Ya setiap ayam, ya bisa masuk ke
atas gunung, bisa ke daratan, bisa kemana-mana. Ya, itulah pabrik-pabrik yang Allah ciptakan untuk kita. Ayam-ayam itu setiap hari bertelur. Ya. Coba kalau harus buat satu pabrik yang besar, susah itu sampainya ke pelosok-pelosok. Tapi Allah buat pabriknya kecil-kecil, ya, keluar telur. Ya. Dan lain sebagainya. Itulah Allah Maha Pencipta. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, semoga kita termasuk di sini. Minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Kafur, susah kita menyontohkannya di dunia, kayak kafur gitu ya. Kalau nanti ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari arak, itu bisa di dunia kita contohkan. Kafur nih, ya pokoknya minuman enak lah ya gitu ya. Abu Muhammad mengatakan seorang penghuni surga ingin meminum minuman. Datanglah ceret ke tangannya, kemudian ia pun minum dan ceret tersebut kembali ke tempatnya. Ya, jadi kalau kita ada kalanya datang sendiri, ada kalanya dibawa wildan. Wildan itu ada pelayan-pelayan yang Allah ciptakan untuk membantu, untuk meringankan, untuk memudahkan, mengenakkan kita. Jadi ada dua, ada datang sendiri, ya, dan ada dibawa. Seperti raja-raja lah ya. Ini buah-buahan. Kutufuha daniyah. Kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini buah-buahan. Kalau di dunia aja deket-deket ini ya. Ini enggak tinggi nih buah anggur ini. Buah-buahan dekat kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu lakukan. Di dunia aja deket-deket tuh. Bisa diambil buah-buahnya, apalagi di surga. Semuanya ini digambarkan kepada kita agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin taat dan menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ini begini ya. Innar rajula idza naza'a samaratan minal jannati adat makanaha ukhra. Ya. Sesungguhnya seorang penghuni surga jika memetik buah di surga, buah yang lain akan menempati tempatnya. Ya. Rawahu Imam At-Tabrani. Nah, ini di dunia ada bisa buat gambaran begitu, ilustrasi. Ya. Jadi metik apel, tumbuh lagi, metik alpukat, metik mangga, metik anggur, metik serikaya, metik durian, apa saja. Sekali petik keluar lagi, petik keluar lagi. Kalau di dunia mah lama, dipetik satu musim lagi nunggu. Ya, durian satu musim tunggu, dari bunga dulu, pentil, kemudian agak gede, ya, kemudian baru mungkin 5 bulan 6 bulan. Ya, alpukat. Saya punya pohon alpukat itu lama dia katanya 6 bulanan, 6 bulan. Setelah itu nunggu lagi gitu ya. Lama di dunia. Di surga tinggal tik keluar. Itulah sifat-sifat kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Dan kekal. Nah, ini sungai di surga. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kullis samarati wa maghfirah ila akhir ayat. Ya, perumpamaan surga
yang dijanjikan kepada siapa? Al-muttaqun. Nah, kembali lagi kita, surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka puasa itu mendidik kita supaya menjadi orang yang bertakwa, ya. La'allakum tattaqun. Apa yang disediakan bagi orang bertakwa? Anharum min ma'in ghairi asin, yaitu sungai dari airnya yang jernih putih, tidak berubah warnanya, ya. Sungainya itu bersih, ya, putih. Kadang-kadang di dunia aja ada sungai yang putih bersih gitu kan. Namun tetap kotor aja kalau datang hujan. Nah, datang hujan jadi coklat, ya, jadi coklat airnya. Tapi kalau pas kemarau gitu bisa bening dia. Nah, kalau di surga sungainya bening, tidak berubah, ya, dan bisa diminum langsung, ya. Karena Allah tidak menciptakan penyakit lagi. Nggak ada virus-virus di surga, nggak ada penyakit, nggak ada barang yang busuk, nggak ada, semuanya sudah dibuang itu di dunia, ya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, ya. Sungai dari susu. Susu termasuk barang yang mahal, ya. Tidak semuanya kita bisa beli susu setiap hari, ya. Mahal, apalagi susu asli susah, ya. Susu kalau yang dikemas di supermarket itu sudah campuran. Tulisannya kabarnya susu tapi full cream. Krimnya lebih banyak daripada pada susunya. Kalau susu murni beli di petani-petani itu, ya, ada. Nah, di sana bukan itu aja, sungai. Sungai dari susu, tidak berubah warnanya. Wa anharum min khamrin ladzatil syaribin, dan sungai dari arak, ya, dari khamr. Namun lezat bagi orang-orang yang minum, dan tidak mabuk, la ghaulun fiha, tidak ada memabukkan. Kalau di dunia jangankan sampai minum banyak, satu botol barangkali, ya, itu sudah mabuk, ya. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai dari madu, masya Allah, asal musaffa, madu murni yang bersih, yang manis, ya. Nah, ini adalah bisa tergambar aja kita. Begitulah kenikmatan yang luar biasa. Kita dapatkan madu aja mahal, ya. Madu satu botol yang asli itu ya 150, ya. 150, 200. Kalau madu Arab sana, madu Yaman mahal lagi. 1 liter bisa 600 real. Bapak-bapak yang sudah umroh itu tahu. Kenapa? Karena mungkin khasiatnya kali, ya. Atau di sana juga mahal, yang ingin banyak soalnya. Rasanya mirip-mirip juga dengan madu kita, ya. Nah, di sana sedikit, yang ingin banyak, makanya jadi mahal. Kalau di surga nanti jadi di sungai madu, sungai arak dan lain sebagainya. Nah, ini di surga itu ternyata ada pasar, ya. Jadi bapak-bapak yang nggak pernah barangkali malas ke mall, ya. Sebab kalau ke mall mungkin ya perlu duit banyak gitu, ya, keinginannya banyak. Di surga ternyata ada pasar, ya. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubba rihus shimali fatahassu fi wujuhihim wa siyabihim fazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadat husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdatum ba'dana hasanan wa jamalan fayaquluna wa antum wallah laqad izdatum ba'dana husnan wa jamalan, ya. Ternyata di surga itu ada pasar. Ya, kalau pasar itu mungkin gambaran kita pasar yang di pinggir jalan, ya. Jangan pasar lah, apa? Mall-mall, ya. Swalayan besar, mall. Kalau mall yang terbesar di dunia ini ada di Emirat, ya. Besarnya lebih dari 50 lapangan sepak bola, mall itu gedenya, ya. Jadi di surga ternyata ada namanya swalayan,
atau tosirba. Kalau zaman kita dulu kecil ada tosirba, toko serba ada gitu ya. Yang akan didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Nah, kalau kita di dunia setiap Jumat harus datang kemana? Ke masjid, beribadah, mendengarkan khotib, wajib hukumnya. Namun nanti kalau di surga datangnya kemana Pak? Pasar kita, ke swalayan, mau makan apa, perlu apa aja di sana. Nah, ketika kita di pasar itu bertiuplah angin syamal, ya, angin yang datang dari arah selatan gitu kan. Indah gitu anginnya. Enak sekali. Kemudian menimpa atau menerpa muka-muka kita, pakaian-pakaian kita, kena angin tuh. Tapi ketika kena angin itu justru menambahkan fazdaduna husnan wa jamalan, ya. Kegantengan kita, bau harum kita itu semakin enak. Tapi kalau Bapak ke pasar kan kena angin bau, apalagi yang bagian sayur ya, bagian ikan tuh ya, tutup. Hidung kita ditutup gak kuat lagi, cepat-cepat keluar. Tapi yang di situ jualan bisa 1 hari ya, udah tawar dia, udah tawar, kita enggak tuh. Ya, jadi kita kena angin selatan surga itu kita justru tambah ganteng, tambah indah, jamal. Kemudian setelah itu apa? Udah selesai kita puas mau mungkin makan, minum atau ambil oleh-oleh, bukan beli lagi, nggak ada duit di sana, nggak perlu duit. Ambil lagi, balik kita ke rumah. Kaget ya, ahli kita kaget, keluarga kita kaget, istri-istri kita kaget. Loh, lu kok tambah semakin ganteng, semakin cantik, jadi semakin romantis kita di surga itu. Semakin cantik. Wallahi kalian datang ini semakin husnan wa jamalan. Semakin ganteng, semakin indah, semakin menarik, romantis. Wa antum wallah laqad istatum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, kamu balik ini justru lebih ganteng lebih. Nah, ini dari pasarnya surga kita. Dari mallnya surga atau serbanya surga. Ini mah artinya ya. Nah, pohon tuba di surga ini pohonnya luar biasa. Inna fil jannati syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha waqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud, ya. Sesungguhnya di dalam surga terdapat pohon yang dilewati oleh penunggang kuda selama 100 tahun, tapi ia tak keluar dari naungannya, ya. 100 tahun muter gitu kan, itu tidak selesai, saking besarnya, saking besarnya. Di beberapa riwayat yang lain, dari pohon itulah produksi-produksi yang kita inginkan ada datang. Kain-kain, sutra-sutra, ya. Adalah kodenya bagaimana nanti kalau kita di surga, ingin baju ini keluar dari pohon-pohon itu. Sebagaimana pohon itu mengeluarkan buah, ya, dia bisa bagi Allah mengeluarkan pakaian-pakaian gitu kan. Pakaian-pakaian yang indah, mutiara-mutiara, itu ilmu Allah. Lahum ma yasha'una fiha, ya. Sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sesungguhnya di dalam surga dalam satu pohon yang dilalui oleh penunggang kuda yang mahir dan sangat kencang selama 100 tahun, tapi belum melampauinya. Di ayatnya ada wadhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Nah, maka ini tafsir dari pohon tuba, pohon tuba. Terdapat ruang-ruang yang istimewa. Ruang-ruang yang istimewa. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu mi'ad. Ya. Tadi sudah cerita bidadari, cerita pohon-pohon, cerita bermacam-macam buah-buahan, makanan dan minuman, luar biasa ya. Jadi kalau kita di agama Islam ini ajarannya semua jelas, ya, jelas sekali. Kayak kita sudah tahu saja. Padahal itu semuanya gaib. Namun kayak seakan-akan udah jelas. Inilah salah satu keistimewaan ajaran agama Islam itu. Ajaran-ajarannya jelas. Cerita kubur jelas, cerita neraka jelas, cerita surga jelas, ibadahnya jelas. Nggak ada perubahan saja zaman Nabi. Namun orang-orang yang bertakwa itu, orang bertakwa, penduduk surga, kepada Tuhannya disediakan
kamar-kamar. Min fauqi ghurafun min fauqiha ghuraf, kamar-kamar yang bertingkat, ya. Mungkin ya gambaran mudahnya kalau di dunia ya rumah-rumah tingkat lah. Tapi kan kalau di surga itu kita nggak pernah lihat, nggak pernah terpikir tingkatannya di surga itu kayak apa. Ghurafun min fauqiha ghuraf, ya. Rumah-rumah bertingkat lah. Rumah-rumah bertingkat kalau yang tertinggi di dunia ya di Dubai, di Dubai. Hampir 1 kilo, ya. Atau yang 100 tingkat dan lain sebagainya di negara-negara itu ada, ya. Tajri min tahtil anhar, namun di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Sungai-sungai yang indah. Kenapa di Al-Quran itu sering diceritakan sungai yang mengalir? Ternyata ritme suara air itu buat seseorang bisa jadi segar. Jadi bisa menyehatkan. Ya. Ada orang Jerman, saya baca masuk Islam, dia seorang arsitek. Ya, seorang arsitek. Kemudian dia perhatikan kok di dalam Islam ini surga gambarannya itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Akhirnya dia buat rumah dari segi lebih yang bagus, kemudian yang di dekat dengan gunung, kemudian dialirkan di situ sungai yang bagus, suara. Ternyata dia punya penyakit itu bisa sembuh, ya, dengan mendengarkan gemericiknya itu, ya. Nah, itulah kelebihannya. Memang enak kita, ya, dengarkan suara air itu kericik gitu kan. Makanya peradaban yang dulu itu suka dengan air mancur. Kalau antum perhatikan tuh, buat kebun, ada air mancur. Ya. Enak dipandang mata dan suaranya yang seperti itu membuat ketenangan tersendiri. Jadi di antara kelebihan kita diberikan kamar-kamar yang indah, ya, yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, juga di situ diselingi dengan aliran sungai yang menarik. Ya. Yang aneh lagi nih, bukan aneh ya. Ternyata insya Allah kita semua kalau di surga ingat juga di dunia. Nostalgia gitu ya. Namun gak bisa kembali lagi, dunianya udah gak ada. Cuma ingat aja dulu gitu kan. Ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga akan mengingat kehidupan yang pernah mereka alami di dunia ini. Sebagaimana terdapat dalam surat At-Tur. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Penduduk surga saling berhadap-hadapan, ya, satu sama lain seraya bertegur sapa, ya. Kayak kita di dunia inilah, nah, ini ketemu temannya, ketemu saudaranya, atau keluarganya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut adab, ya, merasa takut adab. Nah, kayak sekarang ini kita, ya. Jadi kalau hari ini dunia itu nyata, real, nyata. Akhirat, surga, neraka itu masih cerita. Ya. Sebentar lagi dah, nggak lama lagi, Bapak nanti ke akhirat. Nah itu jadi nyata dan dunia jadi cerita. Nanti kita ayat ini kita baca nanti di surga, ya. Karena dulu kita di dunia takut, di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami beriman. Kami berpuasa, kami sholat, kami zakat, kami taat dan patuh. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang melimpahkan kebaikan, Maha Penyayang. Jadi kami dulu di dunia kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sekarang menggantinya dengan surga. Jadi ingat kita, nostalgia. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Ya. Ada juga dulu di dunia temannya yang tidak baik, temannya yang kafir, ya. Alhamdulillah aku diselamatkan, ya. Aku dahulu di dunia pernah punya seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang beriman?
Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, maka kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Nah ini, kalau kita punya teman non-muslim gitu, semampu kita berdakwah. Berdakwah tidak mesti kita berbicara. Mungkin dengan perbuatan yang baik. Nah, nanti akan ingat, wah, alhamdulillah aku diselamatkan dari teman-temanku. Bahkan cobaan-cobaan yang kita rasakan di dunia itu kadang-kadang teringat juga. Mungkin sakit 5 tahun gitu nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sakit Covid gitu nyaris mati gitu. Ingat juga tuh, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Dari kami. Udah habis ya waktunya? Udah, terakhir aja lah ini. Kita tinggalkan satu aja, terakhir. Ah ini terakhir. Insyaallah 5 menit lah. Cepat-cepat ya, kayaknya nggak disediain minum kan ya? Nggak disediain makan ya. Baik, ini orang yang terakhir masuk surga. Ini hadis terakhir, tadi sudah saya lewat-lewatin aja. Nabi SAW itu bersabda, sesungguhnya aku betul-betul mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Khurujan minha. Dan aku betul-betul mengetahui penduduk surga yang terakhir masuk surga. Jadi sama-sama terakhir ya. Terakhir keluar dari neraka, berarti terakhir masuk surga. Kan begitu. Terakhir masuk surga. Yaitu orang yang jalan merangkak, ya, khabwan, merangkak. Kemudian dia setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulu wa tabaraka ta'ala idhab fathulil jannah. Pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Ini orang yang terakhir. Masuk. Pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga. Jadi sebelum dia masuk, fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Dia berpikir, berkhayal, wah kayaknya ini surga udah penuh. Kenapa? Sebab dia orang terakhir, dia tahu kamu itu orang terakhir. Wah, sudah penuh nih kayaknya. Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mala'a. Ya Allah, kayaknya ini surganya udah penuh, katanya begitu kan? Surganya udah penuh. Allah berfirman lagi, idhab fathul jannah. Pergi sana, masuk surga. Akhirnya dia datang lagi. Waduh, sudah penuh. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Fayarji'u fayaqulu. Sampai 3 kali. Allah pun menjawab 3 kali. Idhab fathul jannah. Setelah yang ketiga, Allah menerangkan fa innalaka mislud dunya wa asrata amsalihha. Kamu masuk surga, kamu akan mendapatkan orang yang paling nikmat di dunia dan 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat orang yang mendapatkan nikmat di dunia. Katakanlah orang yang dapat nikmat di dunia para presiden lah ya. Ya kan? Tentaranya banyak, wakilnya ada, pas pampersnya ada, semua ada. Mau masuk rumah dibukain, masuk mobil dibukain, semuanya itu katakanlah presiden lah atau raja ya. Itu apa? 10 kali lipat kenikmatannya. Kayak apa tuh? 10 kali lipat dari orang yang paling nikmat di dunia, ya kan? Innalaka asratam salud dunya. Qala fayaqulu atas qarubi. Dia jawab pada Allah, ya Allah, engkau itu mengejek saya, katanya. Kamu mengejek saya, katanya. Nabi Muhammad dalam meriwayatkan hadis itu sampai tertawa dia. Sampai tertawa. Karena dia tahu orang yang terakhir masuk surga, ya. Dia kira udah penuh. Tapi kok malah kamu akan dapat senikmat orang di dunia bahkan 10 kali lipat. Au atadhakubi wa antal malik. Engkau mengejekku padahal engkau adalah raja di raja, kan begitu. Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidahu. Jadi ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini itu apa? Beliau tertawa tersenyum sampai badat nawajidahu, sampai kelihatan gigi serinya. Rasulullah itu jarang-jarang kalau tertawa itu mesem, tapi tertawa sampai kelihatan gigi serinya itu jarang. Nah, itu berarti luar biasa. Kalau Rasulullah sampai berbicara sampai badat nawajiduhu. Kan Rasulullah itu orangnya ya fokus lah begitu. Ya, tertawa seperlunya, tapi kalau sampai badat nawajiduhu.
Ini tertawa tadi itu. Percakapan antara orang yang terakhir masuk surga dikira diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tadhaku bi wa antal malik. Dhahika hatta badat nawajidu qala fakana yuqalu dzaka adna ahlal jannati manzilatan. Itulah derajat yang paling rendah bagi penduduk surga. Coba bayangin. Yang paling rendah itu dapat nikmat senikmat orang yang di dunia ini 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat yang lebih tinggi lagi lah ya. Jangan mimpi yang dapat ini, kasihan. Kalau nggak dapat ini, udah di neraka nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita hari ini terkait dengan surga dan nikmatannya. Semoga puasa-puasa kita ini menghantarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, surga akan menjawab, ya Allah masukkanlah dia dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan melapor, ya Allah jauhkanlah dia dari neraka. Maka perbanyaklah doa kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.